Al-Fatihah. Babu takhfifi ra'atil fajri. Di sini bab menerangkan meringankan 2 rakaat fajar. Ringan maksudnya pendek, tidak panjang-panjang. Wa bayani ma yaqra'u fihima, dan menerangkan surat yang baginda Nabi membaca di dalam rakaat al-fajar. Wa bayani atau orang yang musalli kalau aja. Wa bayani waqtihima, dan menerangkan mengenai waktunya rakaat al-fajar. Ana Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau ini adalah istri baginda Nabi. Anna Nabiya, sungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena adalah beliau yusalli salat rakaataini 2 rakaat, khafifataini yang ringan keduanya, bainan nidai di antara adzan wal iqamati dan iqamah, min salatis subhi dari salat subuh. Muttafaqun alaih. Di salat rakaat al-fajr di antara adzan dan iqamah subuh itu. Fi riwayatin, dalam satu riwayat ini 2 rakaat salat yang tidak pernah ditinggalkan Nabi seumur hidupnya. Fi riwayatin, dalam satu riwayat, lahuma bagi Bukhari dan Muslim, yusalli, beliau salat rakaat al-fajr 2 rakaat fajar. Idza sama'a, ketika beliau mendengar al-adzana adzan, fa yukhaffifuhuma, maka beliau meringankan 2 rakaat salat rakaat al-fajar, hatta aqula, sehingga aku berkata, hal qara'a, apakah telah membaca baginda Nabi fihima di dalam rakaat al-fajar, bi ummil Quran, dengan surat Fatihah. Saking cepatnya kayaknya belum baca Fatihah. Nah, biasanya baginda Nabi habis ini terus sare sebentar, miring, kemudian datang Bilal izin untuk iqamah. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat Muslimin bagi Imam Muslim, karena adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusalli, beliau salat rakaatil fajri 2 rakaat fajar, idza sami'al adzan, ketika beliau mendengar adzan, wa yukhaffifuhuma, dan beliau meringankan 2 rakaat fajar tadi. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, idza tala'al fajr, bila mana muncul fajar maka langsung sholat 2 rakaat fajar. Ada riwayat mengatakan ketika sudah mendengar azan, yang kedua adalah ketika sudah muncul fajar shadiq. Wa an Hafsah, dari Ummul Mukminin Hafsah, Sayyidah Hafsah radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena adalah idza adzana, bila mana berazan, al muadzinu, muadzin lisubhi, untuk subuh, salat subuh, wa bada'a, dan telah mulai as-subhu, subuh maksudnya fajar sudah muncul, shalla, maka beliau salat rakaataini 2 rakaat, khafifataini yang ringan keduanya. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat Muslimin bagi Imam Muslim, karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala'al fajr, bila mana telah muncul fajar, la yusalli illa rakaataini, beliau tidak salat kecuali hanya 2 rakaat. Wa Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, qala, beliau bersabda, Abdullah bin Umar, beliau ini adalah putranya Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Beliau ini masuk Islam masih kecil. Beliau itu lahir ketika setahun sebelum bi'tsah atau setahun setelah bi'tsah. Setahun setelah diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW baru lahir. Maka beliau itu masuk Islam bareng sama Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, padahal beliau belum balik. Ya. Maka Abdullah ini putranya Sayyidina Umar ini ketika mau ikut perang Badar aja enggak boleh hari Nabi, terlalu kecil, belum balik gitu. Mau ikut perang Uhud ditolak lagi, belum balik juga. Perang belum balik, masih kecil sekali. Tapi pinter nih Abdullah bin Umar ini, anaknya pinter sekali.
Beliau itu umurnya 84 tahun. Wafatnya itu karena ditusuk tombak telapak kakinya ini oleh seseorang yang disuruh oleh Hajjaj. Itu kan waktu itu Hajjaj itu dipesan sama Marwan salah, supaya mengikuti Abdullah bin Umar nanti kalau haji gitu. Ya, Abdullah bin Umar itu orangnya cepat sana cepat sini sana. Nah, itu nggak bisa ngikuti si Hajjaj itu. Maka merintah orang tusuk aja itu kakinya itu. Pakai tombak yang sudah dilumuri dengan racun, sehingga akhirnya dia sakit dan wafat. Ketika mau wafat didatangi sama, ada sebagian ulama yang mengatakan itu karena Hajjaj itu ketika khutbah itu pernah diingatkan sama Abdullah, khutbahnya lama sekali, enggak sholat sampai matahari hampir ngasar itu. Sampai hampir ngasar. Ini loh matahari enggak nunggu kamu, yang cepet toh selesaikan khutbahnya itu. Malah Hajjaj itu ngancam, ya sembelih aja kamu itu katanya. Pengen tak potong aja kepalamu. Akhirnya nyuruh orang untuk membunuh dengan cara membokong itu, yaitu dengan menusukkan ujung tombak yang telah dilumuri racun sehingga beliau sakit terus wafat. Waktu sakit loh Hajjaj datang. Siapa yang membunuh ini? Siapa yang bunuh kamu kayak begini? Tak bunuh dia ini katanya. Alah, enggak mungkin kamu berani membunuh dia. Iya, saya berani itu. Lawang yang nyuruh bunuh kamu loh. Nyuruh aku itu. Jangan ngomong gitulah. Dia pergi terus dia. Maka akhirnya Abdullah bin Umar wafat dan yang nyolat mayatnya Hajjaj. Ya Allah. Nah, Hajjaj itu orang aneh, preman betul. Qala berkata Abdullah, kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli, beliau salat minal laili di waktu malam, masna 2 rakaat wa yutiru, dan beliau berwitir bi rakaatin dengan 1 rakaat min akhiril laili di akhir malam. Yusalli, dan beliau salat rakaataini 2 rakaat qabla salatil ghadati, sebelum salat subuh. Wa ka'annal adzan, dan kayak-kayaknya adzan bi udhunihi, di telinga bagian Nabi, bi udhunihi, di kedua telinga bagian Nabi, muttafaqun alaih. Ini maksudnya wa ka'annal adzan bi udhunihi, maksudnya baru saja adzan itu masih selesai langsung beliau itu salat 2 rakaat subuh. Ada yang memberi maksudnya saking cepatnya itu kayak-kayaknya sedang diikomahi. Ini kayak sudah diikomahi, terus Nabi sholat cepat, kayaknya seperti itu. Saking cepatnya digambarkan seperti sedang diikomahi. Muttafaqun alaih. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana adalah yaqra'u, beliau membaca fi raka'atul fajr, di dalam 2 rakaat fajar, fil ula, di dalam rakaat fajar pertama, minhuma, dari 2 rakaat fajar, qul amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim, dan sebagainya itu al-ayah, yaitu sampaikan tutupnya selesainya ayat allati, yang fil Baqarah, dalam surat Baqarah. Wa fil akhirati, di dalam rakaat yang akhir, minhuma, dari 2 rakaat fajar, amanna billahi wa syahid bi anna muslimun, itu surat ayat yang ada ayatnya itu. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, fil akhir, dalam rakaat yang akhir, allati, membaca allati ayat fi Ali Imran, dalam surat Ali Imran. Qul ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Rawahuma, meriwayatkan 2 hadis ini, 2 riwayat ini Muslim, Imam Muslim. Ada satu riwayat lagi bagi Muslim. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a, beliau membaca fi raka'atil fajr, dalam 2 rakaat fajar, qul ya ayyuhal kafirun,
Wa qul huwallahu ahad dan qul huwallahu ahad di rakaat yang kedua. Rawahu Muslim. Wa Ibnu Umar dan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala berkata Abdullah, ramaktu, aku teliti betul, aku lihat dengan lama dan diteliti, maksudnya ramaqah itu. An-Nabiyya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam syahran selama sebulan. Bahkan dan adalah baginda Nabi yaqra membaca fi raq'ataini di dalam 2 rakaat qabla al-fajr sebelum fajar, qabla subuh, qul ya ayyuhal kafirun di rakaat pertama, wa qul huwallahu ahad di rakaat kedua. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Melihat cepatnya salatnya Nabi, kelihatannya yang dibaca ya memang ini. Dan ini sudah diteliti Abdullah bin Umar. Nah, Abdullah bin Umar ini orang paling pengen menirukan baginda Nabi. Maka tidak ada tempat-tempat singgahnya baginda Nabi kecuali tempat itu didatangi, dibuat sholat, dibuat sholat begitu. Tempat-tempat yang pernah disinggahi baginda Nabi. Sampai ada satu pohon di luar Madinah yang dia ini sering didatangi Abdullah bin Umar dikasih air biar enggak mati karena Nabi pernah tidur di situ, maka beliau pun juga tidur di situ. Pengen sekali nirukan Nabi itu. Nah, beliau mengatakan, dan beliau ini orangnya dermawan sekali, apalagi kalau melihat kebaikan senang. Ada seseorang pengembala kambing, maka pengembala kambing ini ditanya, ini mari sini, diajak, mari sini apa itu bareng-bareng kita buka puasa pada waktu panas pada waktu itu. Maka pengembala kambing mengatakan, enggak, saya enggak buka. Lah apa? Kok buka puasa? Kita makan gitu. Maka dia mengatakan, tidak, saya sedang puasa. Nah, kenapa puasa? Oh ini loh, lagi hari panas kayak begini kok puasa. Maka pengembala mengatakan, ini aku siapkan untuk hari yang lebih panas daripada hari ini kok. Kata pengembala itu. Wah, kok ramen ini pengembala kambing ini. Akhirnya diuji sama Abdullah bin Umar. Gini, aku beli 1 kambingmu, ini nanti dagingnya tak kasihkan kamu, kemudian kamu buat buka puasa nanti ya. Oh enggak mau saya, ini bukan punyaku, ini punya apa itu tuanku, bukan punyaku. Alah, emang enggak tahu tuannya. Allah tahu katanya, kata pengembala kambing tadi. Maka Abdullah Ibnu Umar sering menirukan kata-katanya pengembala kambing. Allah tahu. Maka beliau ini Abdullah bin Umar ini pulang ke Madinah, dicari siapa pemilik kambing itu, siapa pemilik budak yang mengembalakan kambing itu. Ketemu, semua kambingnya dibeli, budaknya juga dibeli. Akhirnya kambingnya dikasih, budaknya dimerdekakan, kambingnya dikasihkan budak itu. Karena dia takjub dengan amalannya si budak tadi. Kok bisa seamanah ini orang ini? Kayak dibeli semua dikasihkan. Memang begitu. Beliau itu punya budak-budak juga. Tapi kalau budaknya itu kok sregep ibadah, nanti dimerdekakan. Maka budak-budak beliau itu sukanya gini, di masjid itu sering baca Quran, wiridan. Bagus. Kamu merdeka udah. Dan dia beli merdeka udah. Dimerdekakan seperti itu. Sampai orang-orang mengatakan mereka itu menipu kamu wahai Abu Abdurrahman, Abdullah bin Umar. Maka enggak masalah, mereka menipu dengan Allah, kami tertipu atas nama Allah, enggak masalah katanya. Abdullah bin Umar ini orang itu, akhlak orang zaman dulu itu baik. Sampai dikatakan Abdullah bin Umar itu orang yang tidak pernah kena dunia, bersih itu enggak pernah kena. Ada 2 orang sahabat yang tidak kena dunia katanya. Yaitu Umar dan Abdullah bin Umar. Enggak bersentuhan dengan dunia. Pernah ditawari oleh Marwan bin Hakam supaya jadi pimpinannya orang Syam sana. Ini orang Syam. Lah kalau aku sudah jadi pimpinan orang Syam, nanti bagaimana kalau aku dijadikan pimpinan sana? Apa yang harus kubuat? Ya kita perangi orang Irak katanya. Oh, itu semua orang setelah aku jadi pimpinan ikut aku semuanya, tunduk sama aku semuanya. Kemudian aku harus memerangi satu daerah. Kemudian dari peperangan itu terjadi kematian 1 orang saja, aku tidak akan mau jadi pimpinan katanya.
Tidak akan jadi pimpinan. Aku tidak pengen mencelakakan seorang Islam gara-gara diriku jadi pimpinan. Kata Abdullah. Maka Nabi katakan kepada Sayyidah Hafsah, beliau mengatakan saudaramu itu adalah orang yang soleh katanya. Abdullah bin Umar. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah.